warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, selamat datang di perdana nih podcastnya Studio Mini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Bersama saya Septi. Pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai kesehatan, dan episode kali ini kita akan bahas tentang demam berdarah. Dan sudah hadir bersama saya Sekretaris Dinas Kabupaten Indramayu, Pak Haji Dede Setiawan SKM MHKes. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alamin. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas nih Pak masalah DBD bersama Bapak, karena kita sekarang di peralihan musim nih Pak, dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi akan banyak kasus DBD nih Pak untuk sebagai pencegahan dan penanggulangannya. Sebenarnya apa sih Pak itu DBD itu Pak? Baik, saudara-saudara sekalian, masyarakat Kabupaten Indramayu yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di acara podcast pertama Dinas Kesehatan kali ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Baik, apa yang tadi disampaikan bahwa apa itu DBD? DBD atau yang kita kenal dengan demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Penyakit ini umumnya terjadi di daerah tropis atau subtropis, terutama selama musim hujan atau peralihan musim ya. DBD ini dapat memiliki berbagai tingkatan keparahan ya, mulai dari infeksi tanpa gejala hingga bentuk yang mengancam jiwa atau kita sebut dengan dengue shock syndrome. Jadi sebenarnya di DBD ini apa sih Pak? Penyebab dari DBD itu kan sudah kita tahu ya, bahwa itu virus yang ditularkan oleh nyamuk ya Pak. Jadi apa saja sih gejala dari DBD ini supaya kita tuh mengenali gitu Pak? Oh ternyata ini tuh DBD gitu, dibanding dengan penyakit yang lainnya. Yang dimaksud dengan DBD tadi sudah disampaikan bahwa kalau orang sudah terinfeksi virus dengue yang secara umum dikenal dengan demam berdarah di Kabupaten Indramayu, sebetulnya pada saat nyamuk ini menggigit orang terinfeksi, terus menggigit orang lain, ini bisa terinfeksi dan juga bisa tidak, yang kita sebut dengan infeksi tanpa gejala atau asimptomatik ya. Tanda atau manifestasi dari infeksi virus dengue biasanya bervariasi dengan spektrum yang luas ya. Tadi dengue tanpa tanda bahaya ya, itu kita sebut dengan demam dengue. Dengue dengan tanda bahaya itu biasanya ada di demam berdarah dengue dan dengue berat ya. Dengue berat ini seperti sindrom shock dengue atau DSS, dengue dengan perdarahan hebat, dengue dengan gejala susunan saraf pusat atau otak, dan dengan kegagalan organ vital lainnya ya. Penyakit dengue ini tidak selalu disertai gejala perdarahan yang nyata. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat tidak segera mencari pengobatan karena tidak tahu atau belum ada tanda-tanda dari perdarahan tersebut. Jadi kalau di masyarakat tuh Pak, biasanya kalau gejala DBD itu kan biasanya kan ada demam ya Pak. Nah ketika demam tinggi itu biasanya ada penurunan suhu tubuh. Nah di situ biasanya masyarakat tuh berpikir bahwa oh ini ternyata bukan DBD nih, ini tuh sudah turun suhunya. Padahal ada kenaikan suhu lagi gitu, ketika memang itu sebagai salah satu ciri-ciri dari DBD. Jadi ada penurunan suhu dan kenaikan suhu kembali gitu Pak. Sebagai himbauannya seperti apa Pak?
Eh, Tadi dikatakan ya DBD itu kadang ada demam, turun, dan ini yang membuat masyarakat udah sembuh begitu ya. Betul. Padahal tadi fase bagaimana perjalanan infeksi virus dengue yang dalam hal ini kebanyakan demam berdarah dengue di Kabupaten Indramayu itu ada fasenya ya. Di 1 sampai 4 hari sakit itu ada fase demam ya. Di hari ketiga atau keempat tadi demam itu akan turun ya. Ini masyarakat atau yang terkena DBD harus tetap waspada ya. Karena tadi ada kemungkinan virusnya masih tetap ada ya. Kadang-kadang nanti di hari ke-7 sebelum masa penyembuhan ada demam lagi gitu kan. Dan ini yang tetap harus kita waspadai. Bagaimana tadi mencegahnya ya? Yeah. Mencegahnya tentunya bagaimana melakukan kebersihan diri, kebersihan lingkungan, jadi PHBS ini ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Karena demam berdarah dengue ini tidak menular dari manusia ke manusia sesungguhnya. Menularnya adalah melalui vektor, melalui perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti ya, yang justru hidupnya itu di air bersih. Ini yang harus kita waspadai, bukan di selokan-selokan, di genangan air kotor gitu. Ini yang harus kita waspadai. Yang utama adalah pemberantasan sarang nyamuk ya. Ini yang paling utama. DBD itu tidak selesai dengan pengasapan kering atau yang kita kenal saat ini adalah fogging ya. Fogging ini bukan menjadi pencegahan, tapi fogging ini berfungsi untuk memutus rantai penularan ya. Untuk memutus rantai penularan, dikhawatirkan nyamuk dewasa, ada orang sakit menggigit yang sakit, menggigit yang sehat, terinfeksi, akhirnya menular lagi ini, sehingga fogging ini diperlukan hanya untuk memutus rantai penularan. Jadi pada saat pencegahan ini, karena virus ini belum ada obatnya, tadi yang utama adalah pemberantasan sarang nyamuk. Bagaimana kita melakukan kebersihan dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan itu akan menjadi pencegahan terbaik untuk menyelesaikan DBD di Kabupaten Indramayu tercinta ya. Nah, jadi gitu ya Healthies. Di sini sudah kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Dede langsung mengenai tadi sudah apa saja itu DBD, kita sudah mengenali apa itu gejala dan ciri-cirinya, juga bagaimana cara pencegahannya, karena tadi dikatakan bahwa DBD itu belum ada ya Pak ya untuk secara penanggulangannya. Jadi kita harus menekankan untuk bagaimana pencegahannya, baik dari kebersihan diri, juga kebersihan lingkungan, dan juga masyarakat harus sama-sama mendukung ya Pak ya, dalam memutus mata rantai penularan dari penyebaran DBD ini. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya, sudah berkenan hadir pada podcast perdana kali ini. Jadi sekian dari pembahasan kita sharing-sharing tentang DBD kali ini. Untuk Pak Haji Dede, barangkali ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu semua mengenai kesehatan. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa DBD yang disebabkan oleh virus ini belum ada obatnya, lebih baik dicegah ya. Tapi bagaimana pencegahan infeksi dengue atau demam berdarah ya, yaitu dengan 3M+ ya. Yang plusnya adalah
menggunakan lampu saat tidur bisa ya, mengatur pencahayaan dan ventilasi di dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah, mengoleskan obat anti nyamuk atau repellent ya, dan masih banyak lagi plus-plus yang lainnya yang bisa mencegah penyakit demam berdarah dengue. Jadi sekali lagi bahwa mari kita hidup berperilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan, sehingga penyakit demam berdarah di Kabupaten Indramayu ini bisa terkendali dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Haji Dede selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita semua pada kesempatan kali ini perdana ya Pak ya di studio mini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu ini. Untuk para healthies kita simak nanti untuk episode-episode berikutnya. Saya Septi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk Indramayu bermartabat.